Shalom buat kita semuanya. Kiranya kasih karunia Tuhan juga terus untuk menyertai kita. Kita semakin mencintai Tuhan dari hari demi hari, meski kondisi belum baik ya, tetapi marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Ya. Sebab sebagai manusia kita tidak punya hak atas nafas kita. Sebab nafas kita ini haknya Tuhan. Artinya kapan Tuhan mau cabut, nah itu akan berakhir. Tapi kalau masih ada nafas itu tandanya Tuhan baik. Jadi marilah kita buang sungut-sungut, apalagi hidup di dalam dosa ya. Hari ini saya akan kembali menyampaikan satu kebenaran ya, yang merupakan kelanjutan dari seri khotbah saya yang sebelumnya, yang temanya adalah jangan menurunkan standar kebenaran. Ya, jangan menurunkan standar kebenaran. Ini adalah bagian yang kedua, di mana kita akan belajar dari satu tokoh yang kita sering khotbahkan sebagai satu pribadi yang memiliki excellent spirit. Ya, dia memiliki excellent spirit, yaitu Daniel. Daniel ini adalah satu tokoh yang luar biasa. Dia terpilih bersama dengan 3 sahabatnya, Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam masa pembuangan di dalam pemerintahan Darius ya, Raja Media dan Persia. Dan dia juga terpilih untuk menjadi pejabat tinggi. Nah, ini luar biasa anugerah Tuhan dalam hidup Daniel. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Daniel ini pun adalah satu pribadi yang menurut saya berani simpulkan, selain dia memiliki excellent spirit ya, tetap dia juga adalah satu pribadi yang berintegritas. Ya, di mana dia hidup itu tidak menurunkan standar kehidupan dia yang benar di hadapan Tuhan. Artinya hidup yang dia jalani, ya, hidup yang harus dia lakukan itu harus di dalam standar kebenaran. Ya, dalam hal ini adalah standar hukum Taurat. Ya, dalam posisi ini standarnya hukum Taurat. Jadi apa yang menurut hukum Taurat tidak boleh, ya dia tidak lakukan. Sebagai ayat pembuka, mari kita lihat dulu di dalam Daniel 6. Ya, kalau di dalam Alkitab, Alkitab, ya kan gitu kan, beda Alkitab dengan Alkitab. Alkitab itu kan Alkitab yang dipencet, nah gitu, yang ada di HP kita. Ya, kalau di dalam HP Daniel 6 ayat yang ke 10. Mungkin kalau di dalam Alkitab kita yang biasa, Alkitab langsung, ya, itu kemungkinan besar itu Daniel 6 ayat yang ke-11 dia kurang. Saya rasa seperti itu. Baik, saya bacakan buat kita dulu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa Daniel itu punya satu kebiasaan sebagai seorang pejabat negara yang begitu sibuk sekalipun dia punya waktu untuk Tuhan. Waktunya bukan sekali, saudara, tapi 3 kali. Nah, 3 kali sehari dia tetap menghadap Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai pejabat, dia tetap memiliki waktu dengan Tuhan, dan itu pun 3 kali dalam sehari. Nah, di dalam konteks Daniel 6 ini, ya, di situ judulnya adalah Gua Singa. Nah, gua di sini jangan kita ambil bahasanya orang Jakarta. Ya, kalau gua itu berkata yang dimaksudkan dengan gua itu adalah aku, bukan ya. Jadi kalau nanti kita pakai bahasa Jakarta gua singa, berarti aku singa, kan enggak begitu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu cerita di mana para pejabat yang sama-sama menjabat dengan Daniel ya, rekan-rekannya lah, satu
satu pemerintahan dengan Daniel, ya di bawahnya Raja Darius. Nah, mereka mulai memiliki rancangan yang jahat ya terhadap Daniel. Rancangannya begitu jahat. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya raja, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan." Ya, jadi dalam ketetapan yang mau dibuat itu isinya adalah satu larangan. Agar barang siapa yang dalam 30 hari, lihat, hanya 30 hari. Nggak selama-lamanya ya. Berarti ketetapan ini hanya berlaku 30 hari. 1 bulan. Tidak seterusnya. Masa berlakunya. Berarti lebih dari 30 hari udah expired. Udah nggak berlaku itu. Menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Permohonan di sini berarti beribadah. Ya, bukan meminta sesuatu, bukan. Tetapi beribadah, berdoa. Karena disebut di sini kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Barang siapa dalam 30 hari, ini rencananya dalam 30 hari tidak beribadah, atau dia hanya beribadah, dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Nah, hanya 30 hari ya. Maka orang itu dianggap melanggar dekret ini, perintah ini, dan orang itu akan dihukum masuk ke gua singa. Kalau hanya gua singa saja tanpa ada singa sih nggak apa-apa. Tapi masalahnya di dalam itu ada singanya. Dan bahkan singa itu sengaja dibuat tidak makan. Supaya orang yang kedapatan melakukan pelanggaran itu, maka begitu mereka masuk, mereka akan binasa. Mereka akan mati di situ. Nah, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel di dalam ayat yang ke-10 yang saya bacakan tadi buat kita, dicatat di sini demi didengar Daniel. Nanti saya bacakan kepada setiap kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ketika Daniel mendengar hal itu, ya. Ketika Daniel mendengar hal itu. Nah, kalau di dalam versi yang lain lagi dicatat, Daniel selalu berdoa kepada Allah 3 kali sehari. 3 kali sehari ia berlutut untuk berdoa dan memuji Allah walaupun Daniel telah mendengar hukum yang baru itu. Ingat ya, di dalam ayat yang ke-9, itu surat sudah dibuat dan sudah ditandatangani. Nah, oke. Bahkan di dalam ayat yang ke-8, surat itu dibuat benar-benar sah. Ya, yang nggak bisa dicabut. Bahkan oleh raja sekalipun. Nah, artinya siapa yang melanggar dalam bahaya. Nah, itu aja kalau kita simpulkan tepatnya seperti itu. Siapa berani melanggar dalam bahaya besar. Karena berhadapan dengan singa yang kelaparan dan siap mematikan siapa saja yang melanggar perintah itu. Nah, ini latar belakangnya dulu kita lihat. Ya, adanya pejabat-pejabat yang tidak suka dengan Daniel, ya. Karena dengan jelas dicatat bahwa Daniel itu adalah satu pribadi yang bekerja itu dengan benar. Ya, dia adalah seorang pejabat pemerintah yang tidak korup. Makanya ketika mereka cari kesalahan Daniel dalam pekerjaannya nggak bisa dijatuhkan dia. Makanya penting ya, kita yang ngantor, kita yang bekerja di pabrik atau dimanapun kita statusnya adalah bawahan, ayo kita bekerja dengan benar. Bertanggung jawab dalam pekerjaan kita.
Sehingga apa? Nggak ada dalih orang untuk menjatuhkan kita dalam pekerjaan kita. Nah, kita harus sadari juga bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak musuh dalam selimut. Ya, ada begitu banyak. Ya, dan kita harus siap dengan itu. Di dalam pemerintahan kita saja di Indonesia kita lihat ada oknum-oknum yang nggak benar di bangsa ini, yang selalu berusaha dengan kata-katanya yang seakan-akan itu benar, padahal sebenarnya itu bukan kebenaran. Ya, dia hanya membuat satu karangan cerita, kesimpulan yang kalau diyakini ya syukur, nggak diyakini juga ya nggak ada masalah sama dia. Ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan orang-orang yang kerjanya benar, hidupnya benar, itu udah pasti. Ya, jangan kita takut dengan itu. Oke. Daniel ketika dia tahu semuanya itu, bahkan surat itu sudah ditandatangani, sudah dicap. Nah, sehingga raja sendiri pun nggak bisa lagi menentang hukum itu. Karena dia adalah, sebenarnya kan raja adalah hukum tertinggi. Bahkan raja sekalipun tidak punya hak mencabut hukum itu. Nah, ya. Ketika Daniel tahu bahwa surat itu sudah ditandatangani. Tetapi sebelumnya, di dalam ayat yang ke-7 itu ada dicatat kata semua. Semua. Padahal tidak semua. Semua pejabat tinggi katanya. Kerajaan ini, penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati sudah mufakat. Padahal tidak semua, hanya mereka. Sebab Daniel sebenarnya tidak ada di dalamnya. Karena target mereka adalah Daniel. Raja Darius tidak menyadari hal itu masalahnya. Bahwa mereka sebenarnya tujuan daripada surat itu adalah kepada Daniel. Untuk menjebak Daniel. Dia tidak tahu. Apalagi isinya kan, waduh, secara manusia itu menarik banget. Nah, orang hanya memohon kepada dia loh. Jadi seakan-akan menjadikan diri dia itu Tuhan. Wah, kan naiklah kupingnya. Walaupun ya ukuran kupingnya tetap begitu saja ya. Nah, ya toh? Semua. Nah, ini kalau orang jahat itu begitu. Pintar dia mencari kata-kata. Supaya apa? Ya kalau tidak semua kan raja akan bertimbang. Benar tidak? Nah, ketika dia berkata semua, oh berarti ya seluruh pejabatku ya setuju dengan perintah ini. Udah dibuatlah, kan begitu aja. Apalagi isinya kan menarik bagi dia. Daniel tahu itu semuanya. Udah ditandatangani, dia ngerti resikonya apa. Ya. Surat itu hanya berisi 30 hari saja kok, 30 hari. Hanya 30 hari. Hanya 30 hari. Tetapi kita lihat. Di dalam ayat yang ke-10. Dengan jelas dicatat. Dia tahu hal itu. Bahkan dia tahu resikonya. Dia tahu bahwa surat itu tidak bisa lagi diperbaharui. Nggak bisa. Dia tahu kalau aku melanggar, aku pasti masuk gua singa. Dan kemungkinan besar matilah di situ. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Daniel tidak gentar dengan ancaman itu. Daniel tidak gentar dengan surat itu. Apa yang dilakukan Daniel dengan jelas dicatat. Dia tetap 3 kali sehari menyembah Tuhan seperti yang biasa dilakukan. Di sini saya melihat Daniel adalah satu pribadi yang benar-benar berintegritas. Daniel adalah satu pribadi yang tidak takut. Sepanjang dia melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum Taurat, dia tidak takut, saudara. Meski mati, meski kematian adalah taruhannya, dia tidak pernah takut. Waktu Daniel berdoa, saya tidak tahu karena di sini tidak dicatat isi doa Daniel setelah dia dengar perintah itu. Tetapi saya percaya
Daniel pasti sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. Ya, ketika dia berhadapan dengan Raja Nebukadnezar, mereka itu diperhadapkan lagi dengan yang namanya perapian. Kalau kamu tidak menyembah patungku, maka kamu akan dimasukkan ke sana dan kamu akan mati. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami ya Raja, hendaklah Raja ketahui kami tidak akan sekali-kali menyembah patung yang Raja dirikan. Nah, saya juga percaya Daniel pun punya gaya hidup seperti itu. Walau aku harus mati dimakan oleh singa, diterkam oleh singa, saya siap. Tuh, ya, orang berintegritas, dia tidak akan menurunkan standar kehidupannya, meskipun dia harus menerima ancaman. Beda kasus daripada Yusuf dengan Daniel. Yusuf, dia melakukan dulu baru dia lihat konsekuensinya. Daniel, dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya. Tapi tetap, sekali kebenaran, tetap kebenaran. Hukum Taurat dengan jelas mencatat, jangan kau menyembah Allah lain selain daripada Allahnya Israel. Itu hukum Taurat. Tidak boleh itu. Makanya menyembah raja, aduh itu sama saja dia menyembah. Sama saja dia melakukan hal yang salah, melanggar hukum Taurat. Konsekuensinya masuk gua singa. Coba bayangkan. Waktunya cuma 30 hari kok. Bukan selama-lamanya. Itu bukan surat perintah yang permanen. Tidak. 30 hari saja kok. Tapi itu pun dia tidak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita ini gagal dalam hidup. Ya. Ketika kita mulai berpikir, sekali ini sajalah. Nggak apa-apanya, sekali ini aja. Apalagi kalau kita sudah mulai diancam. Udahlah. Daripada menerima resiko konsekuensi itu, udahlah, nggak usah hidup benar lah dulu. Nggak apa-apalah, Tuhan ngerti lah, aku kan diancam ini. Loh, itu nggak berintegritas itu yang begitu. Ya, orang berintegritas itu sekali lagi saya katakan dia konsisten. Di dalam Mazmur 15, ya kalau saya tidak salah, Mazmur 15 ayat yang kelima kalau saya tidak salah, atau ayat yang keempat atau ayat yang kelima. Di situ ada satu kata yang berkata begini. Bersumpah meskipun rugi. Artinya tetap melakukan apa yang dia sumpahkan, meskipun dia mengalami kerugian. Itu orang berintegritas itu begitu. Tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Loh, ini kalau sudah dicap oleh raja, artinya raja setuju dengan itu. Kalau Daniel melanggar itu, berarti Daniel melanggar perintah raja. Kadang kita lebih takut sama manusia, toh. Bukan berarti saya katakan begini, ayo kita jadi orang yang apa ya, jadi tidak sopan dengan pemimpin. Bukan begitu maksud saya. Tapi segala sesuatu yang tidak benar, itu jangan diikutin. Meski terancam. Apapun bentuk ancamannya. Jangan gara-gara takut kehilangan yang itu, loh kita melanggar perintah Allah. Jangan saudara. Meskipun hanya sekian hari, meskipun hanya sekali sajanya. Sekali saja pun itu sudah dosa. Nggak perlu berulang-ulang. Ya, yuk kita semuanya pahami ini dengan baik. Ya, pahami inilah dengan benar. Daniel disebut sebagai satu pribadi yang memilih excellent spirit. Terbukti di sini.
ancaman tidak membuat dia gentar. Sebab apa? Manusia tetap manusia, saudara. Manusia tidak punya hak untuk menaruh manusia lainnya ke neraka atau ke surga. Nggak ada hak. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa takutilah Dia, yaitu Tuhan, yang bukan hanya berkuasa untuk mengambil nyawa seseorang, tetapi juga berkuasa menempatkan orang itu apakah dia di surga atau di neraka. Hanya itu yang perlu kita takuti. Makanya orang berintegritas itu ngerti loh, siapa yang harus dia takuti dalam hidup ini. Nggak ada manusia yang ditakutinya. Sadrak, Mesak, Abednego itu berhadapan dengan satu raja yang begitu bengis, begitu luar biasa kejamnya loh. Nebukadnezar itu raja yang paling ditakuti itu. Makanya di kitab Wahyu, Babel itu kembali lagi diungkapkan sebagai satu gambaran. Loh. Ya. Begitu luar biasanya loh. Nggak takut mereka. Kita kadang lebih takut sama manusia daripada kepada Tuhan. Sehingga diajak yang nggak benar pun, hanya yang nggak selalu dilakukan pun ya tetap aja dilakukan. Apalagi kalau udah diancam. Sudah mulai ada tekanan. Waduh, ketakutan gitu. Kita akan terlihat berintegritas atau tidak. Ya, ketika kita konsisten. Ketika kita konsisten. Ini tidak bisa kulakukan. Dulu ketika aku tidak di dalam Tuhan, bisa kulakukan itu. Tetapi sekarang ketika aku ikut Yesus, yang ini udah gak boleh. Saudara yang dikasih Tuhan, Daniel tetap berdoa. Dan akhirnya para pejabat yang lainnya, melihat itu, wah, dia langgar. Karena memang tujuan mereka kan memang Daniel. Lalu mereka lapor kepada raja, ya udah, Daniel ditangkap. Dan raja di situ baru sadar. Ternyata mereka semua ini jahat. Ternyata mereka ini hanya berusaha menghancurkan Daniel. Kadang-kadang maaf ya para pemimpin. Tempatkanlah orang yang tepat di sisi Anda. Jangan tempatkan orang-orang yang sebenarnya hanya memanfaatkan Anda untuk niat jahatnya. Tempatkanlah orang yang tepat di sekeliling Anda. Jangan orang yang tidak tepat. Akhirnya Daniel masuk ke gua singa. Saudara silakan baca Daniel 6 ini. Daniel masuk gua singa. Seharusnya hanya sekian menit Daniel sudah selesai, karena cuma satu. Singanya pun kan bukan satu masalahnya. Saya tidak tahu ya berapa singa di dalam gua itu. Kemungkinan banyak loh, banyak singa. Sebab apa? Setelah Daniel itu satu harian, satu malaman bersama singa, dia tidak diapa-apakan. Besoknya semua para pejabat beserta istri dan anak-anaknya itu dimasukkan ke dalam gua singa itu, dan semua mati. Ya kalau hanya satu dua singa, saya rasa mereka bisa lawan itu. Mereka bisa selamat semua. Ya, paling korban 1-2. Pasti rame itu singanya. Makanya mati semua. Saudara bisa bayangkan itu. Ya, orang kalau berintegritas masuk gua singa, masuk keadaan yang berbahaya sekalipun, dia nggak pernah takut. Kenapa, saudara? Kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita memang hidup di dalam kebenaran, kalaupun kita mati, ya kita bersama Tuhan kok. Ngapain? Apa yang mau dipertahankan di bumi? Hah? Apa yang mau dipertahankan? Bumi ini capek kok. Hidup di bumi ini capek.
Paulus saja berkata apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Loh. Kenapa keuntungan? Ya karena kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, ya mati kan dia akan bersama Tuhan di surga. Ya untuk apa lagi di bumi? Capek tahu nggak? Mengalami sakit hati lah, disakiti orang, bener pun kita salah. Nggak enak di bumi ini, nggak enak. Nggak ada yang enak. Makanya kalau kita mencintai bumi ini, waduh, jangan-jangan memang rumah kita anggap di bumi, bukan di surga. Kalau kita terlalu cinta akan dunia ini, hanyut dengan glamornya dunia ini, waduh, hati-hati. Ketika ada ancaman, jangan-jangan kita berkata, udahlah tinggalkan aja kebenaran, sebentar aja kok, sebentar aja. Daniel bertahan, meski dia tahu ancaman. Dia masuk ke dalam gua. Saya yakin di situ Daniel berpikir gini, ya nggak apa-apalah mati. Kan udah selesai. Saya udah bersama Tuhan di sorga. Tempat yang enak kok. Untuk apa juga. Dan kenyataannya kita lihat adalah Alkitab mencatat singa-singa tidak memakan Daniel kok. Apakah mungkin karena Daniel hanya satu? Ya kurang rasa singa-singanya, ya nggak tahu juga gitu. Tapi dengan jelas satu singa pun tidak menyentuh Daniel. Ternyata Tuhan selamatkan. Ada malaikat yang Tuhan utus dari itu mengatupkan mulut daripada singa-singa itu. Ya, saya sedang ada satu film yang namanya Admiral, The Admiral. Itu satu kisah nyata. Ya, di mana salah seorang panglima dari Korea dulu, Korea Utara atau Korea Selatan saya rasa. Ya, itu berperang dengan Jepang. Nah, dia hanya punya 12 kapal, sedangkan Jepangnya itu 300. Dia berkata kepada bawahannya semuanya, ketika mereka semua takut dengan menghadapi itu, karena apa? Kalau berhadapan dengan Jepang, kita bakal mati nih. Bahkan ada satu, dia punya prajurit, itu dia penggal kepalanya waktu melaporkan peristiwa. Karena dia ketakutan. Dia bilang, kamu itu prajurit. Nggak bisa begitu. Gitu. Lalu dia terakhir berkata kepada semua orang-orangnya, pasukannya itu, dia disuruh bakar itu rumahnya. Karena mereka menganggap, mereka masih mengejar keselamatan dirinya. Tidak. Mereka masih mengejar itu. Sehingga dia mengubah pola pikir mereka. Dia katakan, kita semua harus berhadapan dengan kematian. Kalau kita mau mengalami kehidupan. Apakah kita harus takut? Ya, takutlah kepada Tuhan. Ya, kita hanya harus takut kepada Tuhan. Hanya harus takut kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan penguasa hidup. Tidak ada manusia yang menjadi jaminan untuk masa depan kita. Nggak ada. Tapi Tuhan. Ketika kita berani berintegritas, tidak menurunkan standar hidup kita. Bahkan bahaya pun tidak bisa membahayakan kita. Daniel setelah situasi itu, Tuhan nyata dalam kehidupan dia. Melindungi dia. Setelah itu, dia diangkat lebih tinggi lagi. Bukan berarti dari kisah Daniel ini, kita menjadi orang yang duniawi ya. Ayo lakukan ini, tetap berintegritas ya supaya mendapatkan ini. Enggak seperti itu. Tetapi memang Daniel situasinya begitu pada saat itu. Mungkin dengan kita berbeda lagi situasinya. Cuma yang paling penting di sini adalah jangan karena ancaman, jangan karena hanya sekali ataupun ya enggaknya seterusnya kok, ya nggak apa-apalah, ya kan, ya ini kan kondisi terdesak misalkan, nggak apa-apalah. Ya kondisi lagi COVID bos. Jangan. Apa yang tidak benar, jangan lakukan. Tinggalkan aja semua itu. Ya. Karena apa? Daniel itu diselamatkan oleh Tuhan. Sebab dia tidak takut terhadap surat perintah itu. Karena surat perintah itu tidak benar. Daniel akhirnya diangkat lebih tinggi lagi jabatannya.
Itu karena Daniel hidupnya berintegritas. Dia tidak turunkan standar kehidupan dia. Yang benar itu nggak dia turunkan. Dia tidak neko-neko. Mau 30 hari pun tidak. Nah, kita pun harusnya bersikap seperti itu. Ini tahun berintegritas. Ini tahun di mana kita harus berkarakter ilahi. Orang kalau berkarakter ilahi, orang yang memiliki excellent spirit, tidak takut akan apapun. Bukan jadi orang yang sok jagoan, tidak. Ya, karena di sini Daniel bukan orang yang menampilkan pamer keberanian, bukan. Tetapi memang tindakan dia harus seperti itu. Karena yang seperti itu yang benar di hadapan Tuhan, gitu. Sehingga Tuhan pun menyelamatkan dia. Dan orang-orang yang tadinya jahat itu semua, ya mati. Makanya hati-hati. Kita yang jahat, ingat loh. Berdampak kepada keluarga. Para pejabat itu sama anak-anaknya, istrinya semua masuk ke gua singa dan mati. Hati-hati kita dengan Tuhan ya. Hiduplah berintegritas. Jangan turunkan standar kebenaran ini. Jangan. Meski sampai sekarang kita merasa diri kita tetap aman. Seakan-akan Tuhan tidak bertindak apa-apa. Hati-hati loh. Kita belum berhadapan dengan penghakiman Allah loh. Kalaupun kita aman di bumi ini, saya tidak yakin kita aman dalam penghakiman nanti. Jangan sampai Tuhan berkata begini, aku tidak pernah kenal kamu, enyah kamu pembuat kejahatan. Di dunia kita merasa aman loh. Tapi ketemu penghakiman, bisa kita mengalami itu. Ayo, saya ajak. Mari kita bersama-sama. Terus berjuang di dalam kebenaran. Jangan turunkan standar itu. Jangan neko-neko. Jangan tawar-menawar dengan ketidakbenaran lagi. Ayo hidup benar. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.